Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dalam tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedang shaim, berpuasa. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sama-sama kita kembali membahas tentang kitab Safinatun Najah karangan Asy-Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Yang mana kita pada hari ini membahas tentang hal yang membatalkan puasa. Banyak dari kita yang berpuasa hanya menahan haus dan lapar saja, tapi tidak mendapat pahala dari puasa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dalam puasa tersebut terdapat dalam diri seorang mukmin itu bukan hanya menjaga puasanya, tapi juga menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga telinganya dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan. Itu juga termasuk daripada puasa. Jangan sampai ketika kita puasa kita ngegibah, ngomongin orang, atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya buka TikTok, keluar tuh yang parah-parah. Hati-hati, puasanya, nilai puasanya terkikis. Jangan sampai kita menjadi orang seperti kebanyakan orang yang hanya menahan haus dan lapar tapi tidak mendapat pahala daripada puasa tersebut. Pandangan dijaga, emang susah. Makanya kalau misalkan pandangan itu kalau misalkan gak bisa dihindari gak jadi masalah, tapi kalau masih bisa dihindari ya harusnya dihindari. Atau makanya ada kan yang bilang kalau sekali melihat nggak kedip gitu tidak dihitung dosa gitu. Padahal artinya bukan itu. Artinya itu ketika kita melihat tanpa sengaja itu namanya di luar batas kemampuan kita gitu. Tapi kalau misalkan udah melihat ditegesin aja gitu ya, sampai nengok-nengok diikutin, itu mah bukan ini apa namanya? Sengaja nggak apa-apa ya? Hah? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Kalau nggak sengaja itu nih, misalnya kita duduk depan angkot, dia di dalam angkot nih, terus pandang kita ke depan nih, ada cewek tuh di depan kita, tuh. Tapi kan kita masih bisa nunduk gitu, iya, walaupun gini.
Oh enggak sih. Hmm? Oh enggak gitu. Ya, maksudnya kita dianjurkan untuk menahan juga daripada syahwat dari diri kita, yang mana banyak banget dari kita yang perlu kita waspadai gitu. Karena di dalam suatu perkumpulan itu yang di dalamnya mengingatkan kepada Allah daripada Allah dan Rasulnya, maka di akhirat kelak perkumpulan tersebut akan menjadi penyelamat, akan menjadi penolong. Tapi di mana di setiap perkumpulan yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain perkumpulan itu nanti akan menjadi permusuhan di yaumil qiyamah nanti. Termasuk itu handphone kita itu bisa menjadi teman kita. Tuh. Kalau misalkan digunakan sebagai untuk kebaikan, maka dia akan menjadi penyelamat. Tapi jika dia digunakan untuk maksiat, sekarang maksiat yang namanya maksiat pandangan kan udah nggak terbendung di handphone. Itu. Maka ketika itu menjadi penyebab munculnya maksiat daripada kita, nanti dia akan menjadi permusuhan untuk kita di yaumil qiyamah nanti. Begitu. Oke, kita masuk daripada batalnya puasa. Ya betul saumu birriddatin wa haidin. Nah, bahwasanya batalnya puasa itu ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu adalah murtad. Murtad gimana? Keluar dari agama Islam. Tuh, murtad. Yang kedua, wahaidin, yaitu haid bagi perempuan. Meskipun 5 menit lagi buka, keluar tuh tamu datang haid, harus dibatalin. Hah? Tahu? Tanggung. Tapi kalau ditahan dosa. Jadi harus dibatalin. Hah? Ya enggak, maksudnya kalau misalkan gini loh. Jadi misalkan 5 menit lagi buka, terus haid tiba-tiba kan, tuh, ya udah berarti harus dibatalin. Kita minumnya pun di tempat yang tertutup gitu. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya harus kita punya adab gitu. Maksudnya punya adab itu jangan sampai kita menunjukkan bahwasanya terang-terangan diri kita nggak puasa, meskipun diri kita lagi ada halangan gitu. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat nanti bulan Ramadan akan menuntut orang-orang yang apa? Dia nggak puasa tapi dia pamerin gitu. Dia makan di depan orang yang puasa, mengen-mengenin orang yang puasa. Tuh, bulan Ramadan akan menuntut orang yang seperti itu. Dan kata Nabi Muhammad nggak mau ikut campur. Nah, nggak mau ikut campur dan nggak mau memberikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah nanti. Tuh, makanya kalau nggak puasa jangan sombong. Lagi nggak puasa sombong, jangan. Bahkan orang yang nggak puasa pun seharusnya dia bisa menghormati orang yang puasa itu. Lanjut, yang ketiga adalah wan nifasin. Dan yang ketiga adalah nifas. Nifas itu apa? Ayo yang cewek, nifas apa? Nifas itu sesuatu kelahiran. Nifas itu darah yang mengiringi lahir. Kalau mengiringi berarti dia adanya di depan atau di belakang? Barengan. Bareng samping. Bareng, Pak. Samping. Hah? Bareng, Pak. Samping. Kalau gimana? Lapisin kayak ricis tadi. Iya ada. Kalau misalkan keluarin nifas, ada juga nifasnya keluar tetap. Oh, nifasnya tetap. Iya, tetap keluar darah nifas. Ya kalau nggak keluar itu tetap. Jadi gini, darah nifas itu kan paling lambatnya itu 40 hari. Kalau misalkan 40 hari nggak keluar darah nifas, maka
yang setelahnya keluar itu bukan lagi dinamakan darah nifas. Darah nifas itu batasnya 40 hari. Nah, jadi nifas itu bayi brojol baru itu keluar darah nifasnya itu. Jadi mengiringi itu biasanya adanya di belakang. Ini pengantin nih. Yang ngiringin pakai hadroh di mana? Di belakangnya. Iya enggak? Iyalah. Kagak ada di depan. Gitu. Adapun darah yang keluar di sebelum melahirkan itu biasanya darah apa ya? Darah penyakit gitu. Kalau pendarahan sebenarnya bukan darah suci, GGS ya. Nah, jadi yang mengiringi datangnya belakangan. Nah, definisi mengiringi itu nggak boleh lama. Nah, tadi lebih dari 40 hari itu udah kelamaan. Nah, berarti setelah melahirkan baru 40 hari setelahnya itu baru keluar, itu bukan lagi namanya darah nifas. Gitu. Katanya nifas adanya di tembok. Nah, Nifas. ada di tembok kipas. Oh. Ada aja. Nifas adanya di tembok. Ah. Lanjut yang yang keempat yaitu awiladatin, yaitu bersalin. Ketika bersalin maka batal puasanya. Ya, bersalin tuh melahirkan, bukan bersalin baju. Melahirkan, maka batal puasanya. Nifas, bersalin, ya kali gitu kan ada yang lagi puasa nih, lagi 9 bulan mengandung. Terus dia lagi puasa, dia kan karena dia yakin kandungannya kuat, terus dia juga kalau misalkan dia nggak yakin sama kandungannya, maka wajibnya dia buat fidyah nanti. Sebelum lahiran emang puasa dulu. Hah? Sebelum lahiran kan emang puasa dulu, ntar maghrib dulu baru brojol gitu. Kalau misalkan brojolnya abis asar, ya wajib dibatalin gitu. Orang yang hamil itu kalau puasa Ah, tapi diganti Kak. tergantung. Kalau misalkan dia nggak puasa karena apa? Karena takut yang janinnya lemah gitu, maka dia boleh nggak puasa tapi bayar fidyah. Tapi kan tahun depan dia ASI, Bang. Hah? Jadi nggak puasa lagi. Bayar fidyah itu bukannya kodok. Kodok tetap, tapi fidyahnya itu, fidyah tuh bayar kayak misalkan kita 1 mud, misalkan berapa 1 mud itu ya? Ya ibarat beras lah itu, lupa nih takaran berapa gitu, kasih nih ke fakir miskin. Misalkan 1 hari tidak puasa gitu. 30 hari. Iya, berarti 30. Cari orang. Tapi nggak wajib ganti. Hah? Nggak wajib ganti. Kodok. Wajib kodok di nanti di akhirnya. Sekarang di akhirat. Di akhirat. Nantilah di Syawal kan. Di akhirat mah udah nggak bisa ibadah ente. Udah tinggal antara surga neraka gitu doang. Nah, Kalau cowok sama nggak bisa ya? apanya? Cowok sama aja batal puasa pengen gantinya pakai yang tadi. Bisa lah. Dengar tuh. Ada yang tahu, ada yang tahu. Coba dengar. Kalau cowok rukhsahnya cuma ketika dia musafir. Kalau mencari nafkah gimana tuh? Mencari nafkah pun boleh nih. Dia nggak puasa tapi diniatkan harus puasa. Misalkan dia pegawai kuli bangunan. Kuli bangunan yang di atas genteng, ya kuproy. Di atas nih dia lagi nganin genteng, panas banget. Dia yakin dia nggak kuat, tapi yang benar itu harus puasa dulu. Kalau misalnya di sekira-kiranya tuh pas siang udah kunang-kunang, udah pingsan gitu, boleh dia Yang berat-berat dong. membatalkan puasanya. Tapi ganti nggak? Tapi diganti kodok nanti. Tetap di kodok. Kalau asem mah bukan suatu alasan. Gitu. Seharusnya sebelum sebelum Ramadan yang asem-asem itu harus dilatih pas di Sya'ban. Rokok gitu ya, Tat. Kalau rokok nih biasanya ngerokok, wah jadi nggak ngerokok asem. Seharusnya dari Sya'ban harus sudah dilatih. Gimana caranya nanti pas Ramadan puasa bisa full.
Maksudnya apa? Ngilangin yang asam-asam ini mungkin dikurangin atau dipaksa-paksain dulu. Buat apa? Latihan biar supaya Ramadannya ini bisa full gitu. Abokin aja tadi. Astagfirullahaladzim, puasa baru 4 hari. Ayo lagi kemarin. Iya. Apalagi itu ya, kerjanya nyantai. Aduh, sungguh terlalu. Iya. Itu tuh yang dosa. Yang dosa begitu tuh. Ada yang puasanya di awal sama di akhir doang. Aduh. Jagain. Puasa ya kan dikatakan kalau puasa wajib itu ya memang wajib harus dikerjakan gitu. Meskipun kita nggak tahu pahala puasa kita. Karena apa? Karena kata Allah, as-saumu li wa ana azzabihi. Puasa itu buat saya dan pahalanya itu saya sendiri yang mengasihnya. Maksudnya itu berapapun dari Allah. Maksud berapapun itu tergantung kita yang melaksanakan. Bagaimana kita menjaga puasa kita? Apakah kita menjaga puasa kita dengan ketakwaan kita, dengan keimanan kita, dengan ibadah sunnah-sunnah yang kita lakukan di puasa-puasa kita, yang menyebabkan nilai antara satu ibadah yang dikerjakan saat puasa lebih tinggi derajatnya dibanding tidak berpuasa gitu. Kalau misalkan puasanya banyak gibahnya, banyak maksiatnya, ya itu mah udah nahan aus doang sama lapar kebagian puasanya gitu. Nah, kemudian yang membatalkan puasa juga yaitu yang kelima adalah gila meskipun hanya sebentar. Tiba-tiba gila nih. Tiba-tiba gila. Iya, kebanyakan pikiran apa gimana gitu ya. Nah, berarti orang yang membatalkan puasanya termasuk orang gila. Orang gila. Ya nggak apa-apa, tapi dia gila. Lebih sehat lagi. Pura-pura gila ya? Kalau gila harta gimana? Gila harta. Gila harta itu penyakit hati, Bang. Jatuhnya hubud dunia. Nah, kalau misalkan gitu, gila, dia batal puasanya, Pak, dia sadar lagi. Dia harus tetap menahan puasanya, tapi tetap dikodok. Gitu. Misalkan dia gila nih. Dibatalin puasanya, dibatal minumnya diam-diam karena gila nih. Kemudian setelah dia sadar, dia harus menahan sampai buka, kemudian dikodok pas setelah bulan Ramadan gitu. Mending jangan gila makanya. Emang? Hah? Mending gila berarti. Cara lupa Tetap harus ditahan. Hah? Cara biar lupa. Hah? Cara biar lupa kalau kita puasa, biar keceplosan kalau minum gitu. Ya Allah, itu gila namanya. Itu gila namanya. Nah, ini di sini juga bisa diartikan atau ayan ya. Ayan sakit yang kayak kejang-kejang gitu. Kejang-kejang ayan tuh dia bisa membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir wa qasrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar, dan mabuk yang disengaja apabila ayan dan mabuknya sepanjang hari. Mabuk Apa nih ya? Janda. Hah? Mabuk ini perjalanan. Mabuk perjalanan, mabuknya itu disengaja. Kalau mabuk yang nggak disengaja itu. Ada orang yang gitu-gitu. Kalau tiba-tiba muntah gimana? Kalau tiba-tiba muntah mah, kalau nggak disengaja nggak jadi masalah. Yang di sini yang disebabkan mabuk yang disengaja apabila dia ayan dan mabuknya sepanjang hari jami'un nahar, di sepanjang hari. Kalau tiba-tiba belok. Hah? Iya atuh kalau kedengeran. Kalau bisa tiba-tiba belok ke tukang soto. Reksirnya. Itu imannya Yazid Yankus, imamnya lagi rendah. Dia katanya buat buka maghrib.
Imannya rendah itu berarti.